Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir amsayna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin amma ba'du. Yang saya hormati segenap takmir dan seluruh jamaah Masjid Maghfirah rahimakumullah. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Semoga diberikan kesehatan lahir dan batin, jasmani dan rohani, bisa istiqomah, selalu bisa ke masjid dan memakmurkan masjid kita. Mudah-mudahan kita, ayunan tangan kita dan langkahan kaki kita menjadi langkah-langkah ibadah dan amalan kita menjadi amalan yang soleh. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia. Dan marilah kita awali kajian kita tentang kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Nawawi dengan doa mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas shalihin. Bapak Ibu sekalian, tema kita pada malam hari ini, Allah itu membenci sifat orang-orang yang pengecut. Pengecut itu artinya tidak berani untuk mengakui kesalahan atau dia lari dari kebenaran, tidak mau bertanggung jawab. Nah, dari banyaknya peristiwa yang mungkin kita lihat di kanan kiri kita, bertetangga, mungkin kita sesama teman di permainan atau di tempat kita bekerja, di pasar ataupun di instansi-instansi pemerintah, ada kecenderungan orang-orang yang bersalah itu tidak mau mengakui kesalahan. Salah satu dosa besar yang Allah kecam itu adalah lari dari medan perang. Lari dari medan perang itu termasuk bagian dari orang yang punya sifat pengecut. Nah, sementara salah satu ciri orang yang munafik itu adalah pengecut. Dari yang pertama, idza kallama kadzaba, kalau dia berkata adalah bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji mengingkari. Wa idza tu'mina khona, kalau dia diberikan kepercayaan dia berkhianat. Ya. Termasuk yang keempat adalah kalau dia itu berhadapan dengan orang, dia menghindar. Nah, dari empat-empatnya ini bisa saja sifat itu melekat dalam satu orang, tapi bisa juga satu atau di antara empat itu. Kira-kira Bapak Ibu, dari empat itu sifat mana yang melekat? Tidak ada ya? Alhamdulillah. Ini penting kita introspeksi. Bukan berarti saya menuduh, karena kalau setiap tuduhan sekarang harus dibuktikan di depan kejaksaan. Tidak boleh asal menuduh gitu ya. Kalau asal jangan usul, kalau usul jangan asal gitu ya. Nah, karena itu maka ini berkaitan dengan pernyataan dan kenyataan.
Allah itu mengetahui yang zahir maupun yang batin. Tapi kalau manusia tidak mengerti yang batin itu, taunya cuman yang zahir. Makanya kita tidak boleh menuduh. Tapi orang yang bersalah juga tidak boleh menyembunyikan. Gitu ya. Karena apa? Karena sama-sama tidak tahu. Tidak boleh suudzon. Kalaupun salah, itu lebih baik husnudzon. Gitu ya. Nah, di dalam hati kita itu Allah Maha melihat. Kalau kita, jangankan hati orang, hati kita sendiri saja kita tidak tahu. Kenapa kata orang Jawa itu ono wong sing isuk dele sore tempe, bengi menjes menenit pendol gosong kira-kira. Ya, ini bukan urusan makanan ya, mohon maaf ya. Ini urusan perubahan sifat orang yang begitu cepat. Nah, dulu di zaman jahiliyah itu ada orang yang memang begitu. Paginya itu masih kafir, sorenya dia beriman. Tapi besoknya dia udah murtad. Gitu. Nah, kita menghindari sifat-sifat itu sesungguhnya. Karena Allah itu kalau benci sama orang kafir, itu bencinya biasa aja. Kepada orang Yahudi juga seperti itu. Kepada orang Nasrani juga sama. Tapi kalau sama orang munafik, itu kebencian Allah itu pol-polan pokoknya. Maka disebut dalam Al-Quran itu innal munafikina fiddarkil asfal minan nar. Jadi nanti kalau orang tuh masuk neraka itu kalau bisa dibagi lapis atas, tengah, dan bawah. Bapak Ibu pilih yang mana? Tuh, siapa tahu nanti saya bisa request. Jadi lapis atas itu berarti yang jauh dari panggang. Ya. Lapis paling atas itu jauh dari panggang. Intinya kalau disabrukan itu, apa sabrukan itu ya? Nah, intip. Intip itu di atas apa di bawah? Oh iya di bawah ya. Kalau di atas apa berarti namanya? Nah, apa itu? Ujungnya sabrukan itu apa namanya itu? Pucuk. Nah, ya. Dari pucuknya. Jadi kalau dari atas tuh permukaannya itu kan hanya kelihatan ada, kalau air itu mendidih itu apa namanya? Umupe itu loh, umupnya itu di atas. Tapi yang di tengah kan kita tidak tahu. Tengah-tengah itu kan di atas tidak kelihatan, di bawah. Tapi kalau sudah fiddarkil asfal minan nar, itu maksudnya yang dasar yang paling bawah. Jadi berarti dekat sama api gitu. Maka fiddarkil asfal minan nar itu kalau melihat dari ayat ini berarti ada bagian neraka yang paling bawah yang paling panas berarti. Yang dekat dengan nar itu, dekat dengan api itu. Nah, inilah maka sifat-sifat seperti ini kita berlindung, dan dari hadis yang ini kita baca bersama-sama. Mari bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah Abdirrahman ibni Sakhrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsamikum
wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Muslim itu salah satu perawi dalam ilmu hadis ranking kedua setelah Imam Bukhari. Biasanya gandeng juga dengan Imam Bukhari. Namanya Rawahul Bukhari wa Muslim, atau hadisnya disebut dengan muttafaqun alaih. Nah, hadis kalau sudah riwayatnya Bukhari dan Muslim itu jaminannya sahih. Berarti kita bisa percaya. Dari Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar. Jadi aslinya namanya Abu Hurairah itu adalah Abdurrahman bin Sakhar. Sakhar itu artinya gurun pasir. Jadi tampaknya bapaknya dulu memang orang yang suka di gurun pasir sehingga dikatakan Sakhar. Nah, nama ini kemudian lebih terkenal dengan Abu Hurairah karena sahabat ini suka menyayangi kucing-kucing liar yang ada di halaman atau di jalan-jalan selama beliau itu mengikuti Nabi. Jadi dia setiap kucing liar dia bawa, ditaruh di gamisnya, dia taruh di mantelnya, dia taruh di kantong-kantong yang dia miliki. Begitu ketemu Nabi, dia sembunyikan karena malu. Tapi ternyata kucing yang kecil tadi melongok keluar. Baru Nabi kemudian melihat kucing yang kecil itu namanya hurrun, kucing yang liar, dan dia kucing betina sepertinya, maka disebutlah Hurairah. Karena dia suka dengan kucing kecil, yang selalu sayang dengan kucing itu, dan setiap yang liar di luar mungkin tidak dipelihara, dia sayangi, maka sejak saat itulah dia diberi gelar Abu Hurairah. Ntar kalau ada orang ketemu di Sawo Jajar, ya, yang suka kucing, bisa dipanggil Abu Hurairah. Nah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat jasad dan rupa kalian. Jadi ini hadis berkaitan dengan persoalan warna kulit itu tidak mempengaruhi seseorang dalam hal kemuliaan dan ketakwaan. Maka Bapak Ibu, walaupun umat Nabi Muhammad ini memang ya posturnya tidak terlalu tinggi, jangan merasa rendah dibanding dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang memang keturunannya berbeda dengan kita. Yang kedua, kita ini kulitnya tidak begitu jelas ya. Dikatakan putih juga tidak, tapi dikatakan hitam juga nggak terlalu lah gitu ya. Jadi antara kulit hitam dan kulit putih. Kalau di Amerika itu jelas-jelas rasisme. Kalau kulit hitam ya kelihatan hitamnya, biasanya dari benua Afrika. Tapi kalau kelihatan putih ya putih benar. Nah, kita ini kadang pingin seperti orang yang kulit putih sehingga pakai whitening. Ya, cuman wajahnya aja, leher ke bawah masih tetap juga warnanya gitu. Nah, Allah tuh tidak membeda-bedakan itu sebenarnya ya. Sebagaimana Nabi juga pernah bersabda, la fadla li arabiyyin wala a'jamiyyin illa bitaqwa. Jadi tidak ada perbedaan golongan orang keturunan Arab dengan yang non-Arab. Karena waktu itu suku Quraisy itu sangat membangga-banggakan sukunya, sementara merendahkan suku-suku yang lain. Kita ini suku Jawa, mungkin ada yang tidak Jawa. Tidak Jawa itu termasuk siapa? Jangan sampai merasa karena kita ini orang Jawa,
sing liyane dianggap gak Jawa.